Halo semua, di sini Patrisius Jiwandono. Topik saya kali ini adalah tentang teaching presence during online classes. Nah, teaching presence during online classes itu adalah tentang bagaimana kita menghadirkan pengajaran di sesi online. Jadi, teaching presence itu bisa diwujudkan dengan langkah pertama, yaitu merancang pembelajaran. Merancang pembelajaran itu berarti menentukan tujuan pembelajaran. Tujuan instruksionalnya apa, itu harus ditentukan dulu, kemudian materinya apa, dan cara belajarnya bagaimana. Kalau seorang guru sudah bisa menentukan setidaknya ketiga hal itu, maka dia sudah bisa mengawali yang namanya teaching presence. Jadi tujuan instruksional adalah tujuan yang akan dicapai dalam satu sesi pembelajaran. Apakah memahami suatu konsep, kemudian menerapkannya, kemudian menganalisis suatu kasus. Nah, itu harus dijelaskan dalam tujuan instruksionalnya. Kemudian materinya juga ditentukan, apakah materinya hanya PowerPoint dari sang guru ataukah disertai dengan textbook. Kemudian cara belajarnya bagaimana? Apakah ceramah satu arah dari dosen selama 30 menit, kemudian disusul dengan tugas terstruktur, ataukah disusul dengan kerja kelompok, atau membaca mandiri, ya, atau latihan soal misalnya, ya. Jadi itu adalah cara belajarnya. Kemudian yang kedua adalah menciptakan dan mengarahkan interaksi antar murid. Jadi teaching presence itu bisa terasa kalau murid tidak kemudian ngomong sendiri satu sama lain atau sibuk sendiri yang tidak ada hubungannya dengan pembelajaran. Jadi kelas itu terasa tidak terkendali, liar. Ya. Nah, supaya itu tidak terjadi, maka harus ada seorang guru yang mampu menciptakan suasana belajar dan mengarahkan interaksi antar murid. Kemudian juga interaksi antara mereka dengan gurunya. Apakah mereka mendengarkan selama 15 menit, kemudian mulai menjawab pertanyaannya, atau mendengarkan dulu, kemudian menyimak sebuah video, atau mendengarkan dulu, kemudian membaca, kemudian saling membahas satu soal satu sama lain, atau bagaimana. Ya. Kemudian guru juga harus bisa menentukan interaksi antara murid dengan materinya. Murid dengan materi ini akan dikaitkan secara bagaimana. Apakah murid membaca materi kemudian meringkasnya, atau murid membaca materi kemudian mengerjakan latihan-latihan soalnya, atau bagaimana. Ya, jadi di sini peran seorang guru dalam teaching presence. Yang ketiga adalah memberi penjelasan lisan. Tentunya seorang guru atau seorang dosen harus mampu menjelaskan suatu konsep, memperkenalkan suatu konsep baru kepada murid-muridnya dengan penjelasan lisan. Nah, kalau ketiga hal ini sudah dilakukan, maka itulah teaching presence. Tanpa ketiga hal ini, maka seorang guru atau seorang dosen, sekalipun dia hadir di kelas, baik itu online maupun tatap muka, kalau dia tidak melakukan ini, maka teaching presence atau kehadiran pengajaran tidak terwujud. Kita lanjut ke yang berikutnya, adalah memberi penjelasan. Di sini, dalam perkuliahan atau pembelajaran online, maka guru bisa merekam penjelasannya dengan media PowerPoint, ya, dengan media MS Word atau PDF, ya, kemudian mengunggahnya ke YouTube. Nah, kenapa YouTube? Karena di YouTube disediakan fasilitas untuk memutar suatu video berulang kali tanpa terlalu banyak memboroskan kuota mahasiswa atau murid. Jadi YouTube sangat membantu. Itulah sebabnya kenapa kami atau saya menyarankan para dosen atau para guru merekam dulu video penjelasannya dengan PowerPoint atau dengan MS Word atau dengan PDF, ya, kemudian mengunggah video itu ke YouTube sehingga bisa dilihat dan disimak oleh murid-muridnya.
Kemudian yang kedua adalah meminta mahasiswa mendengarkan penjelasan tersebut sehari sebelum sesi kuliah atau mungkin di awal sesi. Ya. Jadi setelah videonya diunggah, maka dosen atau guru bisa meminta mahasiswa mendengarkan, menyimak video tersebut, sehingga jelas konsep apa yang sedang akan dibahas. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah mengendalikan pembelajaran. Mengendalikan pembelajaran ini bisa dilakukan dengan memastikan kehadiran para mahasiswa dengan meminta mereka untuk menyalakan videonya. Ya, dalam konteks daring, maka mereka diminta untuk menyalakan videonya sehingga guru tahu siapa yang absen dan siapa yang hadir. Nah, ini bisa diikuti dengan social time. Social time maksudnya interaksi basa-basi, ya, sekedar menyapa antara guru dengan murid atau murid dengan murid. Ya, di sini bisa bertanya, "Hai, apa kabar? Bagaimana kalian? Sehat-sehat bukan? Semoga selalu sehat. Ngapain aja selama ini?" dan sebagainya. Ya, jadi itu social time. Kemudian guru bisa melontarkan soal atau pertanyaan di kolom chat di platformnya, entah itu MS Teams atau Edmodo atau Schoology atau apapun ya. Kemudian murid atau mahasiswa kemudian menjawabnya. Ya, jadi di sini mulailah tindakan pembelajaran itu dengan melontarkan soal atau pertanyaan di kolom chat platform itu tentang penjelasan lisan yang sudah didengarkan sebelumnya tadi, yang tadi sudah diunggah ke YouTube, dan mahasiswa harus menjawabnya. Seorang guru juga bisa menggunakan apps seperti Kahoot untuk melontarkan pertanyaan-pertanyaan ringan yang sifatnya lebih fun, ya. Ada elemen gamenya, mungkin juga lebih seru, ya, sehingga suasana kelas daring tidak terasa sangat monoton. Kemudian yang ketiga adalah memberikan umpan balik atas jawaban mahasiswa. Nah, di sini mahasiswa atau murid sangat ingin bahwa tugasnya atau jawabannya itu dikomentari, diberi feedback atau diberi umpan balik oleh guru atau dosennya. Ya, ini adalah satu tindakan penting, memberikan umpan balik atas jawaban mahasiswa. Ya, ini mutlak harus ada di kelas-kelas online. Kemudian setelah itu guru bisa melanjutkan ke lontaran pertanyaan atau soal untuk subtopik berikutnya. Kemudian mengulangi lagi langkah nomor 2 dan 3 di atas. Jadi kalau nomor 2 dan 3 ini, 2, 3, dan 4 ini dilakukan selama satu sesi, maka di dalam sesi itu sudah tercipta tindak pembelajaran. Ya. Kemudian mungkin pada akhir sesi, guru atau dosen bisa mengarahkan mahasiswa atau muridnya untuk membaca materi atau melihat video pengayaan. Ini biasanya terjadi di akhir sesi. Ya. Oke. Nah, feedback atau umpan balik yang tadi saya sebutkan itu bisa diberikan dengan sentuhan personal. Caranya bagaimana? Yaitu sebutlah nama murid itu. Sebutlah nama mahasiswa itu melalui tulisan, ya. Kemudian berikan komentar singkat. Berikan komentar singkat tentang jawabannya. Misalnya, "Andi, saya sudah membaca jawabanmu, tapi pada bagian ini ada yang salah." Nah, itu adalah suatu komentar yang akan sangat mengesankan. Karena apa? Karena nama mereka disebut. Ya, nama merupakan bagian intim kita, dari pribadi kita, yang kalau disebut, maka itu menciptakan suatu hubungan emosional yang bagus. Ya. Oke. Kemudian, nah, yang pertama ini akan terasa mudah kalau kelasnya kecil, misalnya kelasnya terdiri dari 10 atau 15 mahasiswa atau murid. Tapi kalau kelasnya sampai 50 orang lebih, maka sang dosen atau sang guru akan kehabisan tenaga setiap kali memberikan komentar individu untuk
masing-masing muridnya yang menjawab beramai-ramai satu demi satu. Ya. Nah, bagaimana mengatasinya adalah kumpulkan dulu hasil jawabannya, hasil jawaban mereka, kemudian kita bisa mencatat yang mana yang paling sering salah, atau hal-hal apa yang masih kurang di jawaban itu secara umum. Nah, kemudian guru bisa mengungkapkan bagian tersebut beserta komentar perbaikan di sesi berikutnya. Ya, saya berikan contoh, misalnya di sini ada pembelajaran daring yang saya lakukan semester lalu. Saya berikan tugasnya di sini, ya. Kemudian masing-masing murid mulai menjawab. Ini Gary menjawab, Evania Christine menjawab, Regina Chandra menjawab, Valencia Irawati menjawab, ya. Dan masih banyak lagi. Nah, karena saya tidak punya waktu untuk mengomentari satu-satu, maka saya membaca jawaban mereka semua, kemudian menyimpulkan hal apa yang masih kurang di dalam jawaban-jawaban mereka. Hal-hal apa yang masih lemah di dalam jawaban-jawaban mereka. Jadi secara umum saja, ya, tidak individual. Nah, kemudian pada akhir sesi atau setelah mahasiswa terakhir menjawab, saya baru kemudian memberikan umpan balik berupa komentar tentang kelemahan yang tadi saya lihat di jawaban-jawaban mereka. Ya, dengan demikian, saya tidak perlu memberikan komentar secara individual, karena itu akan sangat menghabiskan waktu, tapi saya bisa membaca keseluruhan jawaban mereka, kemudian melihat hal-hal apa yang masih belum bagus di dalam jawaban itu, hal-hal apa yang masih kurang, atau hal-hal apa yang masih sering salah. Itu bisa disampaikan di komentar secara umum, atau umpan balik secara umum. Ya. Baik, terima kasih. Kiranya hal itu bisa membantu rekan-rekan guru atau dosen untuk menciptakan kehadiran pembelajaran, kehadiran pengajaran, ya, teaching presence, dan memberikan umpan balik secara efektif dan praktis. Sampai jumpa.